Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, perkenalkan diri saya bernama Suparman M, SPDI, MPDI, mengajar di Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan video dalam rangka untuk penilaian PDD UK TPT pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Oleh karena itu, mata kuliah yang saya ajarkan selama menjadi dosen di sini di Universitas Andi Jema, yakni mata kuliah Pendidikan Agama Islam, disingkat menjadi PAI. Kemudian mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini diajarkan di semester ganjil dan genap, 3 SKS bobotnya, 2 teori, 1 praktek. Kemudian mata kuliah ini termasuk juga mata kuliah wajib dasar MKWU atau MKDU. Berhubung karena saya mengajar di Fakultas Hukum Pendidikan Agama Islam, maka rumusan dalam RPS pembelajaran saya yang pertama yakni berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban manusia berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan Pancasila. 2. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam dakwah Islam yang rahmatan lil alamin, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. 3. Mahasiswa menunjukkan tingkat kematangan beragama sebagai seorang muslim yang tasamu atau toleran, selaras dan serasi, moderat, dan konsisten atau istiqomah. Kemudian mahasiswa mampu menunjukkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan ibadah baik mahda maupun ghairu mahda. Kemudian EPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini memberikan luaran, yakni mahasiswa mampu merancang laporan mini riset terkait dengan tema-tema yang diajarkan, mulai dari moral, etika, akhlak dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis permasalahan sosial yang berbasis proyek terkait dengan problematika tentang manusia dan agama, secara aktual, debatable, dan fenomenal yang muncul di kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa akan dapat menafsirkan dan menjelaskan ekonomi Islam baik secara baik dan benar, dan bermuamalah sebagai wujud pengamalan dalam beragama. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini, Pendidikan Agama Islam, yakni mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan, serta dapat mengaplikasikan ajaran Islam dan dapat membedakan kewajiban dalam beragama dan larangannya, dapat membina keimanan mahasiswa menuju pencapaian tingkat insan yang muttaqin, juga dapat meningkatkan suatu motivasi dan sikap hidup yang lebih bermakna dalam menghadapi tantangan modernitas. Kemudian di dalam pembelajaran ini, pertemuan yang saya ampuh ini selama 16 kali. Pertemuan pertama itu berbicara tentang perkenalan dan kontrak mata kuliah. Kemudian pertemuan kedua juga membahas materi-materi yang selanjutnya, yakni agama Islam dan sumber ajaran Islam. Kemudian
pertemuan ketiga membahas tentang syariat Islam dan muamalat. Pertemuan keempat membahas tentang ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam sudut pandang ajaran Islam. Kemudian pertemuan selanjutnya itu berbicara tentang etika, moral dan akhlak dalam pandangan ajaran Islam. Kemudian pertemuan selanjutnya yakni berbicara tentang Islam dan kebudayaan. Kemudian pertemuan selanjutnya berbicara tentang ekonomi Islam, ekonomi dalam pandangan Islam. Kemudian selanjutnya berbicara tentang bagaimana Islam berbicara tentang politik dan hukum. Nah, setelah itu diadakanlah UTS mid semester. Selanjutnya yakni pertemuan ke-11, 12, 13, 14 dan 15. Di situ kita fokus untuk membimbing BTQ, baca tulis Al-Quran bagi mahasiswa. Nah, di situ dijelaskan pertemuan ke-11 itu bagaimana mahasiswa mengenal huruf hijaiyah dan membaca surah-surah pendek. Pertemuan ke-12 bagaimana mahasiswa mampu menulis huruf hijaiyah. Nah, kemudian pertemuan ke-13 bagaimana mahasiswa mampu menulis huruf hijaiyah secara bersambung, tulisan Arab bersambung. Nah, dalam tulisan Arab bersambung ini alhamdulillah metode yang kami gunakan selain mengajar di kelas juga lewat WhatsApp group. Nah, seperti ini. Jadi mahasiswa diminta untuk menulis huruf hijaiyah di WhatsApp, di grup. Nah, di situ nanti juga akan diminta mahasiswa menulis huruf Arab bersambung. Dan pertemuan ke-14 dan 15 itu mahasiswa akan dilatih menulis Arab dan menulis Al-Quran. Dan ini kita berikan tugas tulis tangan surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas sampai surah Duha ditulis tangan. Sekaligus diminta mahasiswa untuk menghafalnya. Harapannya ini supaya mahasiswa nanti ketika nanti berangkat KKN, walaupun kuliah di Universitas Umum, Universitas Andi Jema yang notabene Universitas Umum, mahasiswa nanti akan bisa menjadi guru mengaji dan bahkan bisa jadi imam walau hanya surah-surah pendek di lokasi KKN. Nah, kemudian pertemuan ke-16 yakni final test atau semester. Nah, di dalam RPS yang saya ampu ini, mata kuliah pendidikan agama Islam ini, tentu saya juga jelaskan kepada mahasiswa bagaimana penilaian itu. Nah, catatan terkait dengan penilaian, yang pertama saya jelaskan kepada mahasiswa bahwa untuk bobot penilaian, yakni yang pertama adalah kehadiran, yakni 80% kehadiran. Kemudian ada nanti tugas kelompok, tugas individu, keaktifan dan kreativitas dalam kelas. Dan ini ada modul agama Islam. Itu diberi skor 30%. Kemudian ada namanya evaluasi atau UTS atau mid semester. Diberi bobot 25%. Kemudian evaluasi akhir semester atau UAS yakni 25%. Jadi cukuplah 100%. Nah, di Universitas Andi Jema berdasarkan hasil penilaian, yakni nilainya itu ada A, A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, dan C plus. Nah, tentu bobot-bobot ini kita meminta agar mahasiswa memahaminya, agar harapan mereka dalam pembelajaran ini bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan tentunya dalam pendidikan agama Islam ini pengajarannya selain teori, saya juga menekankan kepada mahasiswa yang beragama Islam, karena ini mata kuliah agama Islam, itu untuk mempraktekkan teori-teori sekaligus menjalankan ibadah mahda dan gairu mahda yang saya jelaskan sebelumnya, terutama melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Untuk selanjutnya, demikianlah RPS yang saya jelaskan atas nama Suparman Manuhung atau SPDI MPDI sebagai dosen pendidikan agama Islam. Dan marilah kita akan melihat pembelajaran saya selanjutnya, yakni di kelas, dan saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban berdakwah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dengan mengikuti saya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, ya patut kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada pertemuan ke-10 ini kita sehat-sehat datang belajar kembali. Kemudian salawat dan taslim juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ke-10 ini, sub pembahasan atau judul pembahasan yakni kewajiban berdakwah. Diulangi, apa judulnya? Kewajiban berdakwah. Sebelum secara lanjut untuk dijelaskan, mari kita mendengarkan dulu terkait dengan sub CPMK, yakni capaian pembelajaran. Yang pertama, di dalam judul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manfaat dalam berdakwah sesuai dengan hasil program yang berbasis proyek. Jadi ini judul nanti berbasis proyek, maksudnya akan ada tugas-tugas dalam bentuk proyek, dalam hal ini tugas dakwah. Nah, selanjutnya bahan kajian atau pelajaran. Yang pertama pengertian dakwah, yang kedua hukum berdakwah, yang ketiga tujuan dan fungsi dakwah. Kemudian metode pembelajarannya yakni ceramah dan diskusi. Ceramah dan diskusi. Sampai di sini siap lanjut belajar? Siap. Apalagi tadi judulnya? Kewajiban berdakwah. Nah, berbicara tentang dakwah, maka tentu kita akan berbicara bagaimana mengenal dulu dakwah. Apa itu dakwah? Nah, sebelumnya saya mau bertanya, adakah yang bisa menjelaskan apa itu dakwah? Ada? Pernah dengar kata dakwah? Di mana pertama kali dengar? Di masjid. Di masjid ya? Ya. Baiklah, kita akan menjelaskan dulu apa itu dakwah ya, pengertian dakwah. Nah, menurut bahasa atau etimologi, dakwah itu berasal dari kata da'a yada'u dakwatan. Jadi da'a yada'u dakwatan. Artinya apa? Dakwah itu artinya mengajak. Nah, mengajak atau menyeru. Apa yang diajak? Apa yang diseru? Yakni objek dakwah. Siapa itu objek dakwah? Yakni manusia, sesama manusia. Sedangkan secara terminologi atau istilah, dakwah itu adalah kegiatan yang bersifat menyeru,
mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah dan syariat agama Islam. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Nah, ya. Begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana pengertian dakwah menurut para ahli. Nah, antara lain, yang pertama menurut Syekh Ali Mahfudz, beliau menjelaskan bahwa dakwah adalah mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan petunjuk, menyeru mereka berbuat ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan dunia wal akhirat. Itu menurut Syekh Ali Mahfuddin. Selanjutnya menurut Abu Bakar Sakari, beliau menjelaskan bahwa dakwah adalah usaha para ulama. Jadi yang berdakwah itu adalah para ulama, walaupun nanti di dalam dakwah tidak mesti ulama. Ya, tapi beliau menjelaskan bahwa dakwah itu adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepada khalayak, kepada masyarakat umum tentang hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang urusan agama dan urusan dunia sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan pengertian ini tentu kalian terbiasa melihat ada ulama ceramah, ya, ada ustaz ceramah, ada mubalik ceramah, dan ada juga bukan mubalik, bukan ustaz, tapi dia bisa ceramah. Nah, itu ya, bisa ceramah. Nah, selanjutnya menurut Al-Bahai Al-Khawli, Syekh Ali Mahfud, beliau juga menjelaskan bahwa dakwah itu adalah memindahkan umat dari satu situasi ke situasi yang lain. Artinya situasi umat sebelumnya itu tidak bagus, ya, tidak taat sama Allah, setelah berdakwah ya kembali taat kepada Allah. Paling mudah dipahami itu adalah di mana seseorang dulunya tidak sholat 5 waktu, setelah dakwah bisa paham agama dan dia melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana kita semua. Sudah sholat 5 waktu? Sudah. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi pengertian dakwah sudah bisa dipahami apa itu dakwah? Sudah. Ya, dakwah itu adalah menyeru, mengajak manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap berdakwah? Siap. Oke. Selanjutnya, setelah kita dengarkan penjelasan pengertian dakwah, maka kita akan menjelaskan yang kedua, yakni hukum berdakwah. Nah, bagaimana hukumnya dakwah? Sesungguhnya dakwah itu hukumnya itu yang pertama fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Karena ayat-ayat tentang dakwah menjelaskan bahwa wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat untuk mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, ini sekelompok, artinya fardu kifayah kaum muslim itu berdakwah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan terkait dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maka serulah Tuhanmu, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Nah, artinya secara pribadi kita diminta untuk bagaimana mengajak manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya hukum berdakwah. Jadi walaupun kita ini bukan konsentrasi agama Islam, karena kita ini kuliah di Universitas Andi Jema, jurusan umum, ya, jurusan umum, maka tentunya kita juga bisa memahami bahwa ya mahasiswa yang kuliah di universitas umum atau PTU itu bisa juga nanti berdakwah.
Ya, karena kewajiban dalam dakwah ini tidak hanya diserukan kepada mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi agama Islam, tetapi juga diserukan kepada semua kaum muslimin, termasuk kita semua. Begitupun dengan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Bisa diulangi? Balighu anni, sampaikanlah walau satu ayat. Itu. Nah, itu karena pentingnya dakwah ini, walau hanya satu saja kita tahu, maka dakwah ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Nah, selanjutnya penjelasan yang ketiga, yakni tujuan dakwah. Nah, jadi sudah kita belajar tentang pengertian dakwah, hukum berdakwah. Nah, sekarang tujuan berdakwah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, perumusan dakwanya berbeda ketika di Madinah. Fase Makkah, materi pesannya adalah mengajak untuk beriman kepada Allah. Jadi di Makkah itu Rasulullah SAW itu mengajak kaum muslimin berdasarkan hadis Nabi, ya ayuhan nas, bisa diikuti, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, tuflihun. Artinya adalah, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah agar kalian itu beruntung. Itu pasti dakwah di Makkah. Tujuannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan pada saat di Madinah, objek dakwanya adalah orang-orang yang beriman. Kalau di Makkah tadi itu objek dakwanya banyak orang kafir, sedangkan di Madinah objek dakwanya adalah orang-orang yang beriman. Sehingga tujuan pembinaannya adalah agar mereka konsisten beramal soleh. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di Madinah itu sudah beriman. Next. Nah, kemudian tujuan dakwah selanjutnya adalah, yakni dakwah kepada orang kafir, adalah bagaimana sesama orang-orang yang belum mengenal Allah, belum mentauhidkan Allah, itu bisa kita berdakwah kepada mereka. Itu. Selanjutnya, dakwah kepada ahli kitab, yakni kepada Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu yakni masalah orang Yahudi dan Nasrani. Nah, mengapa kita dakwah kepada mereka? Untuk menjelaskan kesempurnaan Al-Quran. Nah, selanjutnya, setelah kita dakwah kepada mereka, maka dakwah yang terakhir itu adalah dakwah terhadap sesama muslim. Nah, tentu dakwah kita kepada orang-orang kafir itu berbeda kepada sesama muslim. Nah, kita di sini nih tinggal saling mengingatkan. Nah, selanjutnya fungsi dakwah. Tadi kan tujuan dakwah. Nah, sekarang kita belajar fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu adalah untuk mendorong manusia melaksanakan ajaran Islam, sehingga seluruh aktivitas dan segala aspek hidup dan kehidupannya senantiasa diwarnai sesuai dengan ajaran Islam. Itu fungsinya dakwah. Karena kaidah mengatakan bahwa al-aslu al-af'al at-taqayyadu bil ahkami syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan syariat Islam atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu terikat dengan aturan Allah? Itu ketika manusia balik atau dewasa. Itu fungsi dakwah. Oleh karena itulah bagaimana dakwah ini diarahkan kepada orang-orang yang sudah balik, dan ketika mereka sudah balik maka mereka memahami Islam dan melaksanakan seluruh ajaran Islam. Kemudian mendidik, kemudian menghibur. Ya, dakwah juga itu sekali-kali dihibur. Pernah dengar Ustadz Abdul Somad? Bagaimana dakwanya? Ya biasa lucu ya. Nah, pernah dengar Ustadz Adi Hidayat? Bagaimana dakwanya? Lancar ya. Nah, pernah dengar Ustadz Dasar Latif? Pernah? Pernah dengar dakwanya ke Haji Sayuddin MC? Di mana pernah? Di YouTube. Pernah lihat orangnya?
Saya pernah lihat langsung. Waktu saya kecil, Kiai Haji Saiduddin MZ pernah datang di lapangan Gaspa ceramah. Kita katakan dai sejuta umat. Seperti Ustaz Abdul Somad sekarang. Dia menghibur. Kemudian tujuan dakwah itu adalah mengingatkan umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, demikianlah penjelasan saya tadi terkait dengan pengertian dakwah, hukum dakwah, tujuan dan fungsi dakwah. Mungkin ada di antara kalian ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Besarkah pahalanya ketika kita berdakwah? Iya. Pertanyaannya, bagaimana pahala orang yang berdakwah? Ada yang bisa jawab? Bagaimana pahalanya atau besarnya pahala orang yang berdakwah? Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana mengajak manusia supaya taat sama Allah. Nah, kalau manusia itu kita dakwai kemudian taat sama Allah, kan dapat pahala. Ada yang bisa jawab? Nah, kalau tidak ada, ya dengarkan baik-baik. Jadi dakwah ini itu termasuk amal jariah. Kalau bicara tentang pahala, itu sangat besar pahalanya dalam dakwah. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan semangat kepada para sahabat. Dia tinggalkan Makkah dan Madinah dan mati di tempat lain. Demi apa? Demi intasarul Islam, demi menyebarkan Islam. Ya, demikianlah tadi umpan balik berupa tanya jawab dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Siap? Siap. Dan kita akan ketemu nanti pertemuan selanjutnya, yakni pertemuan ke-11. Dan sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kifaratul majelis. Boleh diikut saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.